Cece pimpin berdoa syafaat semua adik-adik, buka suara, untuk orang tua juga bimbing anaknya untuk berdoa syafaat bersama. Kita mulai berdoa syafaat untuk bangsa Indonesia ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa bangsa Indonesia, yang mengambil kami kesembuhan menurut Tuhan Yesus kami. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa yang akan segera pulih dalam nama Tuhan Yesus. Setiap apapun yang terjadi di bangsa kami, lindungi Tuhan menyembuhkan bangsa kami dari setiap virus dan setiap penyakit dalam nama Tuhan Yesus kami tolong. Tuhan memberkati setiap presiden kami sampai terbawah sekalipun ya Tuhan. Memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa untuk guru-guru yang ada di sekolah dan guru-guru yang di sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati untuk guru-guru kami, walaupun kami sedang menjaga jarak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap guru-guru kami, guru-guru di sekolah, guru-guru yang membimbing kami di gereja ini ya Tuhan. Memberkati ya Tuhan Yesus seluruh guru-guru, supaya mereka tetap bersabar untuk mengajar setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan untuk setiap keluarganya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keluarga kami yang ada di rumah Tuhan, biar berikan kesehatan, kekuatan, dan kami dapat berkumpul kembali ke tempat ini Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga kami yang di rumah kami masing-masing Tuhan. Papa, mama, kakak, adik ya Tuhan Yesus, memberkati ya Tuhan seluruh anggota keluarga di rumah kami. Percaya ya Tuhan Yesus, kesatuan hati yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami rindu untuk beribadah bersama-sama di gereja ya Tuhan. Mari ya Tuhan Yesus Allah setiap kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran ya Tuhan untuk boleh menghadapi ini semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami yang ada di gereja dan anaknya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Gembala kami menjadi Ibu Gembala yang baik, Ibu Gembala yang bijaksana, Ibu Gembala yang sehat dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Gembala yang kuat. Tuhan Yesus memberkati dia dalam seluruh aspek kehidupannya, keluarganya, pelayanannya, pekerjaan apapun usahanya. Tuhan Yesus memberkati segala apapun yang dibutuhkannya. Tuhan memberkati Tuhan. Segala visi-misi di gereja ini Tuhan juga menggenapi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas doa syafaat kami Tuhan. Kami tahu Engkau bisa menjawab doa-doa syafaat kami Tuhan, walaupun tidak secara langsung Tuhan. Kami hari ini ingin melakukan ibadah online kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar Tuhan terus yang menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Masih tetap semangat? Antusias. Masih tetap semangat? Antusias. Semangat. Kita tepuk Yesus yuk. Tepuk Yesus. 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 Kita mau nyanyi dalam nama Yesus. Dalam nama
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami untuk menjaga kami dari setiap iblis yang mau mengacaukan hati kami, yang mau bermain-main dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kusiapkan hatiku, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidup kami. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan penolong hidup kami. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kakak minta Kakak Nara untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sampai hari ini kami ada sebagai kami ada itu karena kasih karunia-Mu. Tuhan, jika sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu walaupun melalui online, tapi kami percaya berkat-Mu tetap tercurah di rumah kami. Amin. Tuhan, berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman agar kakak-kakak selalu siap untuk melayani-Mu lebih lagi, dan berkati kami juga untuk dapat menerima firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami mau duduk diam. Bantu kami untuk bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Halo adik-adik. Aduh, kakak udah kangen loh. Kok kita nggak ketemu ya? Hari ini kita mau cerita. Kakak mau menceritakan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Sebelumnya yuk kita baca sama-sama dulu yuk. Kita buka Alkitab kita yang terambil di Kisah Para Rasul ayat pasal 1, maaf ya salah, pasal 1 ayat
3 dan 4, kemudian dilanjutin ayat 6 sampai 11. Sudah dapat semuanya ya? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 dan 4, dilanjutkan ayat 6 sampai 11. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, hari ini kita mau memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus. Nah, selama 40 hari Tuhan memberikan banyak sekali tanda, berulang-ulang menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak, Tuhan akhirnya naik ke surga. Nah, kita mau belajar nih tentang arti kenaikan Tuhan Yesus. Nah, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, bertanyalah salah satu seorang murid Yesus kepada Yesus, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Karena bangsa Israel pada masa itu adalah bangsa yang tidak mau mendengarkan perintahnya Allah. Nah, sebelum murid-muridnya bertanya, Tuhan Yesus melarang satu orang pun dari murid-murid Yesus untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Ini Yerusalem. Ini adalah gerbang Yerusalem. Jadi Tuhan Yesus tidak memperbolehkan salah satu atau murid-muridnya untuk pergi keluar dari Israel karena Tuhan Yesus mau mereka menantikan janji Bapa yang telah didengarnya daripadaku. Nah, kemudian bertanyalah salah satu murid Yesus, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu tahu waktu dan masa yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu ini adalah murid-murid Yesus dan juga para orang-orang percaya.
akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Roh Kudus itu dalam bentuk lidah-lidah api. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini kakak tempel sini ya. Kalau Roh Kudus turun di atas kamu dan kamu, kakak, adik-adik dan juga para murid Yesus akan menjadi saksiku, menjadi saksinya Yesus di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan dimanapun sampai di ujung bumi. Sampai di ujung bumi, sama seperti firman yang kakak sampaikan minggu lalu tentang amanat agung, bagaimana kita menjadi saksinya Tuhan Yesus, bagaimana kita memberitakan Injil ke sesama kita, bagaimana kita menyayangi, mengasihi orang-orang yang ada di dekat kita. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus, disaksikan nih. Tuhan Yesus terangkat nih. Tuhan Yesus terangkat, disaksikan oleh murid-murid Yesus dan juga wanita-wanita yang ada di situ. Terangkatlah Tuhan Yesus. Nah, ketika murid-murid Yesus dan juga para wanita yang ada di sana melihat Yesus naik terangkat ke surga, di tengah-tengah mereka ya, ada malaikat yang turun. Nih, malaikat yang turun di tengah-tengah mereka. Kata malaikat tersebut kepada murid-murid Tuhan Yesus, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri dan melihat ke langit?" Wah, bingung. Siapa itu ya? Siapa yang ngomong ya? Kenapa dia tiba-tiba ada di tengah-tengah kita ya? Yesus yang terangkat ke surga yang kamu saksikan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Wah, murid-muridnya kaget. Hah, Tuhan Yesus akan datang lagi, kata murid-muridnya. Murid-muridnya bingung. Nah, dari cerita ini kita mau belajar nih dari kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus akan segera datang. Nah, jadi kenaikan Tuhan Yesus bukan berarti Tuhan Yesus tidak datang lagi, tapi kenaikan Tuhan Yesus menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya, dan Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Poin yang kedua, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Jangan pernah kita berhenti atau jangan pernah kita sekali-sekali meninggalkan Tuhan. Demi apapun, tidak boleh. Apalagi nih kalau kita lagi mau ibadah, tapi kita malah main game. Wah, udah waktunya ibadah, kita asik nonton TV, gak mau ibadah, kita gak mau mencari Tuhan. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Kita harus mencari Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Dengan kita berdoa. Kemudian kita harus baca Alkitab sebelum tidur. Kita baca dulu firman Tuhan. Terus waktu
ibadah Super Kids harus dengar-dengaran sama kakaknya yang lagi cerita. Tidak boleh main-main walaupun kita ibadahnya sedang di rumah. Nah, yang ketiga, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, Roh Kudus bentuknya lidah-lidah api, ini Roh Kudus. Nah, setelah Tuhan Yesus naik, setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberikan penolong untuk kita, yaitu Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Mengingatkan akan apa coba? Mengingatkan akan tindakan kita, perbuatan kita, terus hati nurani kita. Tuh Roh Kudus yang mengingatkan kita. Tuhan memberi penolong. Jadi poin yang ketiga adalah Tuhan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, jadi walaupun Tuhan Yesus naik, tapi Tuhan Yesus memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi kita selalu didampingin oleh Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus. Jadi jangan sekali-sekali kita berpikir, Tuhan Yesus kan udah naik, Tuhan Yesus kan udah nggak ada, jadi udah nggak ada lagi yang ngingetin aku, udah nggak ada lagi yang negur aku. Tidak boleh seperti itu, karena sudah ada penolong kita, yaitu Roh Kudus. Jadi nih, kalau misalkan lagi berbuat salah atau kita mecahin gelas tapi mama nggak tahu, terus kita deg-degan, terus kita takut, aduh nanti aku dimarah mama, aduh aku gimana ya, atau aku nggak usah kasih tahu mama ya, terus kita nggak kasih tahu mama. Kalau kita ketemu mama, hati kita, jantung kita deg. Nah, itu Roh Kudus lagi ngingetin supaya kita harus berkata jujur. Jadi tidak boleh berpikiran kalau Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi, karena Tuhan Yesus sudah memberikan seorang penolong. Nah, adik-adik, walaupun kita tidak ibadah sama-sama, kita ibadahnya di rumah masing-masing, tapi kita harus tetap dengar firman Tuhan. Tidak boleh berhenti mendengarkan firman Tuhan. Jadi tetap semangat dan antusias. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa yuk. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Yesus. Kami boleh diingatkan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kami boleh diingatkan tentang adanya seorang penolong bagi kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh mengerti akan setiap kehendak Engkau. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh mengerti akan setiap firman yang boleh disampaikan. Biarlah kami boleh mengaplikasikannya, boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.